welcome back to my YouTube channel. Tetap ya di channel Cerita Teduh yang bikin ceritanya Mama Emes yang selalu ngegemes setiap harinya. Kayak biasanya ya, dari bulan Maret kemarin aku kan janji setiap harinya aku akan update satu video yang berisi tentang cerita-cerita keseharian, cerita-cerita menyenangkan, cerita-cerita menyedihkan, cerita menyebalkan, cerita horor, pokoknya banyak banget cerita-cerita yang akan aku bagikan ke kalian. Dan semua cerita aku itu dilihat dari sudut pandang aku sebagai ibu rumah tangga yang penuh gairah. Jadi kalau misalnya nanti isi cerita itu kurang berbobot atau ada kata-kata aku yang kurang berkenan, maka aku mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan aku mengharapkan saran dan kritik dari kalian supaya aku bisa lebih berkembang lagi. Oke, langsung aja. Hari ini aku akan bercerita tentang Putri Indonesia 2020, yaitu Kalista Iskandar. Fokusnya sih nggak ke Kalistanya sih, fokusnya ke stop membuli, atau jangan terlalu kalau jadi orang jangan terlalu suka mengejudge, menjatuhkan, membuli seseorang yang kesalahannya juga masih bisa dimaafkan gitu. Aku tahu banget ya, pasti banyak banget netizen atau warga Indonesia yang kecewa kepada Kalista karena sebagai seorang finalis Putri Indonesia, masa dia nggak hafal sama Pancasila gitu. Tapi di balik kekecewaan itu kita harusnya berpikir jernih. Kalau misalnya posisi kita ada di dia, juga belum tentu akan bisa memberikan penampilan yang lebih baik daripada Kalista itu gitu. Jadi aku mohon banget, please banget, kalian di luar sana atau mungkin salah satu yang nonton video ini juga mungkin ada yang kecewa sama Kalista dan ikut-ikutan membuli Kalista, stop ya. Karena di dunia ini pasti kita semua pernah melakukan sebuah kesalahan yang begitu konyol gitu. Melakukan kesalahan untuk hal yang seharusnya kita bisa. Misalnya aja ya nih, aku tuh pernah banget melakukan kesalahan yang konyol. Suatu hari nggak ada angin, nggak ada hujan, bos aku datang ke tempat kerja aku, terus tiba-tiba dia nanya ke aku bawa botol Pocari Sweat. Itu dia nanya, ini bacanya apaan mbak? Aku baca kan Pocari Sweat. Terus dia tanya, mbak, sweat itu artinya apaan gitu. Aku langsung blank loh, nggak ngerti sweat itu artinya apa gitu. Padahal pertanyaannya kan begitu sederhana, apa sih arti dari sweat? Padahal sweat kan artinya adalah keringat, gampang banget harusnya. Tapi karena waktu itu aku panik, aku deg-degan, aku grogi, akhirnya aku salah jawab pertanyaan dari beliau. Padahal waktu itu aku juga sendirian aja di situ, yang ada cuma aku sama beliau berdua aja. Itu pun aku udah melakukan kesalahan dengan nggak bisa menjawab apa itu bahasa Indonesia dari sweat. Jadi aku tahu banget kepanikan yang dialami sama Kalista membuat dia jadi grogi dan nggak bisa menjawab pertanyaan yang harusnya bisa dia jawab. Pertanyaan sederhana, pertanyaan yang itu kayaknya sakral, karena Pancasila adalah ideologi negara kita. Jadi pasti banyak banget orang yang kecewa sama Kalista. Kecewa boleh, Kalista emang salah ya pada waktu itu, cuman ya jangan menyalahkan sepenuhnya. Terus sama kayak pemerintah Sumatera Barat tuh sampai nggak mengakui kalau mereka memberi lisensi untuk Kalista maju ke pemilihan Putri Indonesia sebagai perwakilan dari provinsi mereka gitu. Tapi beruntungnya Kalista itu adalah orang yang kuat ya, dia memilih menjadi kuat. Dia juga sempat nulis kan di Instagram dia yang mengenai dia bilang kalau dia tetap bangga sama penampilan dia malam itu. Dia akan tetap selalu maju dan bersikap rendah hati. Aku sih salut banget sama Kalista. Mbak Nazwa Shihab itu juga memberi dukungan. Terus Melani, Kak Imel yang juga salah satu pemenang Putri Indonesia dari Sumatera Barat, dia juga ngasih dukungan. Dia bilang kalau orang-orang Indonesia yang membuli itu benar-benar ngerti maksud, makna, dan kandungan dari Pancasila. Mereka pasti akan memberikan empati mereka kepada Kalista, bukannya membuli begitu. Jadi ya teman-teman semuanya di luar sana, kalau misalnya menemukan atau menemui suatu kejadian seperti yang dialami Kalista ini, jangan buru-buru mengejudge, jangan buru-buru memberikan komen-komen yang menyakitkan gitu. Karena
kondisi psikologis masing-masing orang itu kan berbeda. Untungnya Kalista ini kondisi psikologisnya kuat ya, jadi dia tetap bisa bertahan menghadapi segala macam badai dan bulian ini gitu. Dia juga waktu melakukan kesalahan dia tetap strong, berdiri, nggak nangis, nggak pingsan, dia tetap senyum walaupun melakukan kesalahan yang fatal gitu. Dan Bapak Bambang Sutanto, Bapak Kepala MPR RI kita juga memberikan apresiasi. Beliau mengatakan kalau kamu pantas menang gitu, karena mengatasi kegrogian, ketika kita membuat kesalahan di depan jutaan orang itu terus tetap berdiri di sana dengan tegar dan tetap senyum, itu adalah suatu hal yang luar biasa kalau kata aku. Aku aja kalau misalnya ketemu sama bos aku masih malu gara-gara nggak bisa jawab bahasa Indonesianya sweat. Aku jadi aduh bego banget, aku merasa bodoh gitu, merasa aduh jawab pertanyaan kecil gitu aja nggak bisa gitu. Aku langsung down gitu. Gampang down banget ya aku tuh orangnya. Nggak, aku nggak gitu. Aku tetap pede aja kalau ketemu bosku. Jadi aku cuma berusaha kalau suatu hari kapan-kapan lagi aku ditanya, semoga aku bisa jawab dengan benar gitu aja. Terus ke teman-teman di sana mungkin juga ada yang pernah mengalami peristiwa kayak Kalista yang membuat kesalahan konyol terus dihina-hina sama orang, terus dibully. Kalian semua juga harus memilih untuk menjadi kuat seperti Kalista ya, karena kalau kalian menjadi lemah maka kalian akan semakin dibully, akan semakin dilecehkan, akan semakin dikecilkan. Jadi pokoknya Kalista, kamu sangat menginspirasi aku, dan aku ingin teman-teman di luar sana juga terinspirasi sama kejadian menimpa kamu ini. Kamu memang seorang perempuan berbakat yang mungkin sedang mengalami 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 ujian dari Tuhan, karena Tuhan tahu kamu begitu hebatnya untuk menerima ujian ini. Begitu ya. Oke deh, kayaknya aku bakalan cerita ini aja. Sekali lagi ingetin teman-teman bahwa jangan suka ngebully, jangan suka ngejudge seorang seenaknya sendiri. Aku sih tahu jari-jari yang jauhnya yang jaraknya dari otaknya ini kan jauh, jadi mereka pasti bakalan lemes banget ya buat ngebully. Mulut aku aja yang deket banget sama otak juga kadang-kadang lemes banget kalau ngatain orang. Pokoknya stop bullying, stop nyalain orang terus menerus. Setiap manusia itu nggak ada yang sempurna, pasti dari kita semua ini pernah mengalami kesalahan, dan pasti kita nggak mau dong kalau orang-orang mengingat kesalahan kita sampai membuli kita gara-gara kesalahan yang nggak ingin kita perbuat itu. Jadi ya jadilah baik teman-teman, karena jadi baik itu nggak pernah salah. Karena jadi baik itu pasti akan menghasilkan hal-hal yang lebih baik lagi ke depannya. Yang suka ngebully, kalau yang merasa dibully jangan patah semangat, jangan patah arang, tetaplah menjadi kuat. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita aku selanjutnya, Sobat Teduh. Salam sehat dan bahagia, selamat istirahat. Dadah. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Juga kasih kritik dan saran buat video-videonya Emi. Dadah.